Primordialisme. Ilmu memang tidak dapat menjelaskan semuanya. Tetapi, para ilmuwan sering bermain kata, seperti halnya para pengacara. Bila kebingungan, mereka membuat konsep-konsep yang aneh. Ambillah konsep insting, naluri. Konsep ini dengan tak semena-mena digunakan untuk menjelaskan apa saja yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa manusia sering berperang? Karena ia memiliki naluri berperang. Mengapa perempuan senang berhias? Karena ia memiliki naluri keperempuanan, Fraulich instinct. Mengapa orang-orang berkumpul dalam kelompok? Karena mereka didorong oleh naluri berkelompok, gregarious instinct. Naluri itu sendiri apa? Tak seorang pun tahu. Konsep-konsep seperti itu banyak. Noam Chomsky, ahli bahasa dari Massachusetts Institute of Technology, menyebut gejala ini sebagai play acting at science, bermain sandiwara dalam ilmu. Belakangan saya menemukan hal yang sama di Indonesia, ketika orang membicarakan primordialisme. Pada akhir 1990 terbentuk ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Ikatan Cendekiawan yang didasarkan pada persamaan agama. Orang berteriak, ini primordialisme. Perlu diingat, sebelumnya, telah berdiri Himpunan Inteligensia Kristen Indonesia, tetapi tidak kedengaran teriakan yang sama. Ketika umat Islam memprotes tabloid Monitor dengan demonstrasi, beberapa pengamat menuding protes ini sebagai akibat masih kuatnya primordialisme. Setelah itu, di beberapa kota di Jawa, terjadi demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang menuntut hak berjilbab. Ini juga dijelaskan sebagai primordialisme. Menarik sekali. Bahkan kasus tanah yang diperjuangkan para petani dituding sebagai akibat primordialisme juga. Walhasil, tahun 1990 adalah tahun primordialisme. Primordialisme itu apa? Ya, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Setiap kali saya meminta penjelasan, kita diberi contoh. Kita berputar-putar dari situ ke situ. Saya tidak tahu siapa yang menemukan istilah primordialisme di sini. Dalam kamus tidak terdapat istilah itu. Yang ada primordial dan primordium. Kedua-duanya berasal dari primus pertama, dan ordiri, mulai menenun. Primordial artinya menunjuk masa awal. Dalam biologi, primordial mengacu pada tahap perkembangan awal organisme. Primordium artinya organ atau bagian tubuh dalam bentuk awal yang masih kasar. Dengan menggunakan asal-usul semantik, kita tidak menemukan penjelasan dari gejala primordialisme seperti dicontohkan tadi. Tampak bagi kita, primordialisme di samping play acting at science juga merupakan konsep yang evaluatif pejoratif. Sekali disebut primordialisme, sebuah gejala kita anggap buruk, merusak, primitif, regresif, dan karena itu harus kita tentang. Primordialisme dianggap menghambat modernisasi, merusak integrasi nasional, dan menurunkan kualitas bangsa. Karena sudah mengandung muatan nilai, konsep primordialisme sudah tidak lagi merupakan konsep ilmiah, ia adalah konsep ideologis. Konsep itu tidak memerinci, tetapi menghakimi, tidak menjelaskan, tetapi memutuskan. Kalau begitu, apa yang dapat menjelaskan gejala ICMI, anti-monitor, demonstrasi jilbab, dan sebagainya itu? Kawan saya menjawab, itu pluralisme. Anda boleh tertawa. Kawan saya tidak menjelaskan. Ia hanya mengganti istilah lagi persis seperti mengganti lotre porkas dengan SDSB. Bagi saya, semua gejala itu adalah upaya kelompok atau komunitas untuk menegaskan identitasnya. Komunitas Islam ingin menampilkan keislamannya. Komunitas Kristen ingin menonjolkan kekristenannya. Komunitas Aceh ingin menunjukkan keacehannya. Sebagai bangsa, kita juga ingin menghadirkan gejala ini terjadi di seluruh dunia sebagai akibat globalisasi. Arus besar yang melanda dunia kini adalah westernisasi. Komunitas-komunitas nasional bereaksi atas serangan barat ini dengan menampilkan nasionalisme kultural. Kaum fundamentalis Islam mulai menunjukkan identitas budaya dan agama mereka di Mesir, Indonesia, dan Turki.
Semuanya sebagai reaksi terhadap apa yang dipandang sebagai serangan pengaruh Barat. Tulis John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Jadi, penonjolan identitas terjadi bila suatu komunitas merasa mendapat serangan kultural dari komunitas lain. Lalu mengapa keacehan, kesundaan, keminangan, dan kebugisan kelihatan menggeliat juga seperti tampak pada semaraknya ikatan-ikatan dan upacara-upacara etnis? Menurut Yang Odeng, orang Sunda, mungkin bukan reaksi terhadap globalisasi, melainkan reaksi terhadap apa yang mereka pandang sebagai Jawanisasi. Saya kira Yang Odeng keliru. Kesimpulannya berbau sara.